Baik, berikutnya ada penerapan HACCP di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan HACCP sudah diatur secara resmi melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB. Peraturan ini mengharuskan industri pangan untuk menerapkan sistem manajemen keamanan pangan, termasuk HACCP. Sertifikasi HACCP juga sering menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional, seperti ke Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Selain itu, di Indonesia juga sudah banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN maupun oleh lembaga internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah berkomitmen untuk menegakkan standar keamanan pangan yang diakui secara global. Berikutnya, di sini ada mengenai HACCP pertama kali dikembangkan. Jadi, sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja sama dengan perusahaan Pillsbury. Tujuannya pada waktu itu adalah untuk menjamin agar makanan yang dikonsumsi oleh astronot di luar angkasa benar-benar aman dan bebas dari mikroba berbahaya. Dari sinilah lahir konsep bahwa keamanan pangan tidak bisa hanya diperiksa di akhir, tetapi harus dipastikan sejak proses awal. Seiring waktu, sistem ini kemudian diadaptasi oleh berbagai industri pangan di seluruh dunia, mulai dari daging, susu, perikanan, hingga makanan olahan. Kini, HACCP diakui sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang paling efektif di dunia. Baik, di sini ada mengenai tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan utama dari penerapan HACCP adalah mencegah bahaya pada produk pangan agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Dengan sistem ini, setiap potensi bahaya dapat dikendalikan sejak awal proses, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga produk jadi. Beberapa manfaat penting HACCP antara lain yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk tidak aman. Ketiga, membantu perusahaan untuk memenuhi peraturan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, HACCP juga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, serta membantu perusahaan menghadapi audit keamanan pangan dengan lebih siap, karena seluruh proses sudah terdokumentasi dengan baik. Baik, berikutnya di sini ada materi mengenai jenis bahaya hazard. Ada 3 jenis bahaya hazard. Yang pertama itu ada bahaya biologis. Yang kedua adalah bahaya kimiawi, dan yang ketiga adalah bahaya fisik. Dalam sistem HACCP dikenal 3 jenis bahaya ini yang harus diidentifikasi dan dikendalikan. Yang pertama adalah bahaya biologis, yaitu bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Yang pertama ada bahaya biologis, yaitu bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kedua adalah bahaya kimiawi, yaitu kontaminasi dari bahan kimia seperti pestisida, logam berat, racun alami, atau residu obat-obatan pada hewan dan tanaman. Yang ketiga adalah bahaya fisik, yaitu kontaminasi dari benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu yang bisa menyebabkan luka pada konsumen. Ketiga jenis bahaya ini menjadi dasar dalam proses analisis risiko HACCP. Baik, berikutnya
di sini ada batas kritis. Batas kritis adalah nilai atau parameter tertentu yang harus dipenuhi agar produk tetap aman. Contohnya adalah suhu minuman saat memasak, waktu pemanasan, tingkat pH atau kelembapan penyimpanan. Jika batas kritis ini tidak terpenuhi, maka produk berpotensi tidak aman. Sebagai contoh, suhu penyimpanan daging segar harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius agar pertumbuhan bakteri berbahaya dapat dicegah. Berikutnya ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan ini adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan sistematis terhadap titik kendali kritis. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses produksi selalu berjalan sesuai standar keamanan pangan yang ditetapkan. Monitoring bisa dilakukan melalui pengukuran suhu, pengujian pH, pengecekan kebersihan alat, dan pencatatan hasil secara berkala. Dengan pemantauan yang baik, setiap penyimpanan dapat dideteksi lebih awal dan segera diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian. Baik, berikutnya di sini ada tindakan koreksi atau corrective action. Tindakan koreksi adalah langkah yang harus segera diambil jika hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis. Misalnya, jika suhu penyimpanan lebih tinggi dari standar, maka produk harus segera dipindahkan atau proses dihentikan untuk diperbaiki. Dalam kasus yang parah, produk yang sudah terkontaminasi mungkin perlu ditarik dari peredaran. Tindakan koreksi ini penting untuk memastikan tidak ada
produk yang berpotensi membahayakan konsumen sampai ke pasar. Berikutnya ada titik kendali atau control point dan titik kendali kritis atau critical control point. Titik kendali adalah tahap dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Sedangkan titik kendali kritis atau CCP adalah titik yang paling menentukan apakah bahaya bisa dikendalikan secara efektif. Contohnya, suhu pemasakan ayam minimal 74 derajat Celcius merupakan CCP karena pada suhu itu bakteri penyebab penyakit sudah mati. Jadi setiap industri harus mampu mengidentifikasi CCP pada proses produksinya. Baik, pada materi berikutnya yaitu validasi atau validation. Validasi adalah proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Proses ini dilakukan melalui pengujian laboratorium, audit internal, dan analisis hasil penerapan sistem. Validasi dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tetap sesuai dengan kondisi proses produksi yang berjalan. Baik, di sini ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi.
Prinsip utama HACCP yang kedua yaitu menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Dengan mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, menetapkan batas kritis untuk CCP. Dengan menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Yang keempat yaitu menetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Dengan menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Dengan membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Dan yang terakhir,
Kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP dengan mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Baik, berikutnya ada penerapan HACCP di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan HACCP sudah diatur secara resmi melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Peraturan ini mengharuskan industri pangan untuk menerapkan sistem manajemen keamanan pangan termasuk HACCP. Sertifikasi HACCP juga sering menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional seperti ke Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Selain itu, di Indonesia juga sudah banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN maupun oleh lembaga internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah berkomitmen untuk menegakkan standar keamanan pangan yang diakui secara global. Berikutnya, di sini ada mengenai HACCP pertama kali dikembangkan. Jadi, sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA bekerja sama dengan perusahaan Pillsbury. Tujuannya pada waktu itu adalah untuk menjamin agar makanan yang dikonsumsi oleh astronot di luar angkasa benar-benar aman dan bebas dari mikroba berbahaya.
Dari sinilah lahir konsep bahwa keamanan pangan tidak bisa hanya diperiksa di akhir, tetapi harus dipastikan sejak proses awal. Seiring waktu, sistem ini kemudian diadaptasi oleh berbagai industri pangan di seluruh dunia, mulai dari daging, susu, perikanan, hingga makanan olahan. Kini HACCP diakui sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang paling efektif di dunia. Baik, di sini ada mengenai tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan utama dari penerapan HACCP adalah mencegah bahaya pada produk pangan agar konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Dengan sistem ini, setiap potensi bahaya dapat dikendalikan sejak awal proses, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga produk jadi. Beberapa manfaat penting HACCP antara lain: yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk tidak aman. Ketiga, membantu perusahaan untuk memenuhi peraturan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, HACCP juga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, serta membantu perusahaan menghadapi audit keamanan pangan dengan lebih siap, karena seluruh proses sudah terdokumentasi dengan baik. Baik, berikutnya di sini ada materi mengenai jenis bahaya hazard. Ada 3 jenis bahaya hazard. Yang pertama itu ada bahaya biologis. Yang kedua adalah bahaya kimiawi,
Dan yang ketiga adalah bahaya fisik. Dalam sistem HACCP dikenal 3 jenis bahaya ini yang harus diidentifikasi dan dikendalikan. Yang pertama adalah bahaya biologis, yaitu bahaya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Yang pertama ada bahaya biologis, yaitu bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya Salmonella, E. coli, dan Listeria. Kedua adalah bahaya kimiawi, yaitu kontaminasi dari bahan kimia seperti pestisida, logam berat, racun alami, atau residu obat-obatan pada hewan dan tanaman. Yang ketiga adalah bahaya fisik, yaitu kontaminasi dari benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu yang bisa menyebabkan luka pada konsumen. Ketiga jenis bahaya ini menjadi dasar dalam proses analisis risiko HACCP. Baik, berikutnya di sini ada batas kritis. Batas kritis adalah nilai atau parameter tertentu yang harus dipenuhi agar produk tetap aman. Contohnya adalah suhu minuman saat memasak, waktu pemanasan, tingkat pH atau kelembapan penyimpanan. Jika batas kritis ini tidak terpenuhi, maka produk berpotensi tidak aman. Sebagai contoh, suhu penyimpanan daging segar harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius agar pertumbuhan bakteri berbahaya dapat dicegah. Berikutnya ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan ini adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan sistematis terhadap titik kendali kritis.
Tujuannya adalah memastikan bahwa proses produksi selalu berjalan sesuai standar keamanan pangan yang ditetapkan. Monitoring bisa dilakukan melalui pengukuran suhu, pengujian pH, pengecekan kebersihan alat, dan pencatatan hasil secara berkala. Dengan pemantauan yang baik, setiap penyimpanan dapat dideteksi lebih awal dan segera diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian. Baik, berikutnya di sini ada tindakan koreksi atau corrective action. Tindakan koreksi adalah langkah yang harus segera diambil jika hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis. Misalnya, jika suhu penyimpanan lebih tinggi dari standar, maka produk harus segera dipindahkan atau proses dihentikan untuk diperbaiki. Dalam kasus yang parah, produk yang sudah terkontaminasi mungkin perlu ditarik dari peredaran. Tindakan koreksi ini penting untuk memastikan tidak ada produk yang berpotensi membahayakan konsumen sampai ke pasar. Berikutnya ada titik kendali control point dan titik kendali kritis atau critical control point. Titik kendali adalah tahap dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Sedangkan titik kendali kritis atau CCP adalah titik yang paling menentukan apakah bahaya bisa dikendalikan secara efektif. Contohnya, suhu pemasakan ayam minimal 74 derajat Celcius merupakan CCP karena pada suhu itu bakteri penyebab penyakit sudah mati. Jadi setiap industri harus mampu mengidentifikasi CCP pada proses produksinya.
Baik, pada materi berikutnya yaitu validasi atau validation. Validasi adalah proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya. Proses ini dilakukan melalui pengujian laboratorium, audit internal, dan analisis hasil penerapan sistem. Validasi dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tetap sesuai dengan kondisi proses produksi yang berjalan. Baik, di sini ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Prinsip utama HACCP yang kedua yaitu menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Dengan mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, menetapkan batas kritis untuk CCP. Dengan menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Yang keempat,
yaitu menetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Dengan menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Dengan membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Dan yang terakhir, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP dengan mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Baik, berikutnya di sini ada langkah-langkah, ada 12 langkah penerapan HACCP. Dalam praktiknya, penerapan HACCP dilakukan melalui 12 langkah kerja yang terstruktur. Yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli pangan
teknisi dan operator. Kedua, mengumpulkan informasi produk dan proses secara detail. Ketiga, mengidentifikasi potensi bahaya pada bahan baku dan tahap proses. Keempat, menentukan CCP atau titik kendali kritis. Yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam, menetapkan sistem pemantauan yang efektif. Ketujuh, menetapkan tindakan korektif untuk setiap penyimpangan. Kedelapan, melakukan verifikasi sistem HACCP secara berkala. Kesembilan, melakukan validasi hasil penerapan sistem. Yang ke-10, menyusun dokumentasi dan rekaman penerapan HACCP. Yang ke-11, melakukan peninjauan dan pembaruan sistem secara periodik. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan dan edukasi bagi seluruh karyawan agar mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pangan. Baik, berikutnya di sini ada 12 langkah penerapan HACCP. Dalam praktiknya, penerapan HACCP dilakukan melalui 12 langkah kerja yang terstruktur. Yang pertama, membentuk tim HACCP yang terdiri dari ahli pangan, teknisi, dan operator. Kedua, mengumpulkan informasi produk dan proses secara detail. Ketiga, mengidentifikasi potensi bahaya pada bahan baku dan tahap proses. Keempat, menentukan CCP atau titik kendali kritis. Yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang keenam, menetapkan sistem pemantauan yang efektif. Ketujuh, menetapkan tindakan korektif untuk setiap penyimpangan. Kedelapan, melakukan verifikasi sistem HACCP secara berkala. Kesembilan, melakukan validasi hasil penerapan sistem. Yang ke-10, menyusun dokumentasi dan rekaman penerapan HACCP. Yang ke-11, melakukan peninjauan dan pembaruan sistem secara periodik. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan dan edukasi bagi seluruh karyawan agar mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pangan.
Baik, di sini ada contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama ada industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang kedua, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga, industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahwa mikrobiologis kimia dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Setiap industri memiliki karakteristik bahaya yang berbeda, namun prinsip HACCP tetap sama, yaitu mencegah bahaya sejak awal, bukan mengatasinya setelah terjadi. Baik, selesai sudah pemaparan materi saya mengenai HACCP. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa HACCP bukan sekadar sistem teknis, tetapi merupakan kerangka kerja menyeluruh untuk menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan HACCP secara disiplin, industri dapat melindungi konsumen, memperkuat kepercayaan pasar, dan meningkatkan daya saing global. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya penerapan sistem HACCP dalam industri pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama ada industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang kedua, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga, industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahwa mikrobiologis kimia dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Setiap industri memiliki karakteristik bahaya yang berbeda, namun prinsip HACCP tetap sama, yaitu mencegah bahaya sejak awal, bukan mengatasinya setelah terjadi. Baik, selesai sudah pemaparan materi saya mengenai HACCP. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa HACCP bukan sekadar sistem teknis, tetapi merupakan kerangka kerja menyeluruh untuk menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan HACCP secara disiplin, industri dapat melindungi konsumen, memperkuat kepercayaan pasar, dan meningkatkan daya saing global.
Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya penerapan sistem HACCP dalam industri pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.